Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 8 November 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Aman dalam genggamannya. Aman dalam genggamannya. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 41 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Allah. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, di tengah dunia yang tidak ada kepastian, di tengah dunia yang rapuh, di tengah dunia yang mudah bergoncang, di tengah dunia yang kami bisa terpuruk dalam keadaan dan situasi apapun, kami memegang tangan Tuhan karena kami tahu kami mengalami rasa aman dalam genggamannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Di mana tempat yang aman dalam dunia ini? Kita naik kendaraan lewat darat takut kecelakaan. Kita naik kapal laut takut tenggelam. Kita naik kapal terbang takut jatuh. Kita berkendaraan motor dikatakan jangan, sekalipun lebih cepat, dan itu yang saya lakukan kemana-mana. Saya berkendaraan motor. Ada yang berkendaraan sepeda jauh lebih berbahaya. Karena kendaraan sepeda itu yang sangat ringan dan banyak sekali terjadi permasalahan pencopetan, perampasan, pengambilan handphone, dan situasinya tidak sama. Tidak semua tempat itu aman. Sahabat seperjalanan, di mana tempat yang aman? Tatkala kita makan obat saja, kita ada sakit, kita makan obat. Obat itu sekaligus mengobati, namun juga memiliki efek samping. Terlalu banyak makan obat menimbulkan efek samping kepada ginjal dan lever. Tidak makan obat, saudara sakit tidak sembuh-sembuh. Sahabat seperjalanan, di dalam dunia ini tidak ada yang pasti. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada jaminan yang membuat engkau kemudian begitu tertolong, terlindungi, dan engkau selamat di dalam seluruh aspeknya dengan cara 100%. Adakah 100% di dalam dunia ini? Adakah yang namanya jaminan mutu di dalam dunia ini? Adakah sebuah pemberian fasilitas layanan atau apapun bentuknya yang kemudian tidak ada cacat sama sekali? Adakah di dalam dunia ini? Sahabat seperjalanan, tidak ada kesempurnaan di dalam dunia ini. Ada banyak tangan yang bisa menolong kita. Kalau kita urusan dengan kejahatan, kita bisa mencari polisi. Kalau kita sakit, kita bisa mencari dokter. Kalau kita ingin kepandaian, kita bisa mencari guru dan dosen. Kalau kita ingin makanan enak, kita bisa mencari chef, koki yang terbaik. Kalau kita ingin nginap di tempat yang indah, silakan cari hotel bintang 5 atau di atas bintang 5. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, adakah paket yang sempurna yang memberikan rasa aman ke dalam kehidupan kita? Tidak ada. Di sudut dunia ini tidak ada yang aman. Bumi yang kita tinggali pun juga tidak aman. Bumi ini sudah usianya adalah parubaya. Sudah setengah daripada usianya. Tidak ada yang aman di dalam dunia ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita rasa aman yang terbaik. Rasa aman yang paling sempurna. Rasa aman yang tanpa cacat. Rasa aman yang membuat kita tidak pernah bisa disentuh oleh apapun adalah tatkala kita aman dalam genggaman tangan Tuhan. Aman dalam genggamannya. Yesaya 41 ayat 13 yang kita baca tadi. Mari kita simak baik-baik ayat ini. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat ke-13. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ini janji firman Allah dan janjinya sempurna diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Dengan kedua tangan Allah adalah gambar tentang pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak hanya menopang, Tuhan memegang, Tuhan merangkul, Tuhan menggendong. Bahkan Tuhan itu bisa menghadang musuh-musuh
Kalau kita bertemu saudara-saudara ada orang yang membahayakan kita, ya misalkan saya berjalan dengan istri saya dan saya mungkin saatnya misalkan belum menikah, ya masih pacaran, ada yang mengganggu, maka saya akan rentangkan tangan saya menghalangi agar orang tidak menyentuh istri saya. Sebagai ayah, kalau ada orang yang mau mengganggu anak kita, kita akan rentangan, mungkin mengepalkan tangan, dan kita siap-siap untuk bertinju, bahkan berkelahi, akan membela dengan tangan kita, agar anak kita tidak tersentuh, agar orang yang kita kasihi tidak dicelakai, agar orang yang kita miliki, yang kita katakanlah cintai secara luar biasa, tidak mengalami kesulitan, tidak mengalami kecelakaan. Para ayah yang berjuang dengan kedua tangannya menafkahi keluarga. Para ibu yang berjuang dengan kedua tangannya mengasuh anak. Maka itu tangan-tangan manusia yang tidak sempurna. Namun tangan Allah yang sempurna yang catatan di dalam Alkitab. Dia Allah yang mencipta dengan tangannya. Dia Allah yang memelihara dengan tangannya. Dia Allah yang menjaga kita dengan tangannya. Dia Allah yang memeluk dengan tangannya. Dia Allah yang menaungi kita dengan tangannya. Aman dalam genggamannya. Tangannya yang maha sempurna. Dalam bahasa Mandarin disebut dengan Qimiao di Suangshou. Ya, kedua tangan yang ajaib. Yang menolong kita, yang menggenggam kita, yang melindungi kita secara sempurna. Sahabat seperjalanan, tangan Yesus juga yang mengusir setan keluar daripada orang Gerasa. Tangan Yesus juga yang kemudian membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Tangan Yesus juga yang menghakimi ahli Taurat dan orang Farisi. Tangan Allah sempurna. Tangan Allah yang sempurna itu yang membuat kita dikatakan aman di dalam genggamannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Apa pergumulanmu dalam hidupmu saat ini? Sudah berapa banyak masalah dalam kehidupanmu? Engkau yang sudah berusaha dengan tanganmu sekuat tenaga, namun engkau berkata, aku sudah tidak sanggup lagi ya Tuhan, dengan kedua tanganku. Mungkin engkau mencari pertolongan kepada kerabat, kepada sahabat orang terdekatmu. Dan sahabat kerabat orang terdekatmu juga berkata, aku sudah tidak sanggup lagi. Atau engkau cari kepada orang-orang yang punya katakanlah kekuatan tertentu. Mungkin aparat, mungkin kepolisian, mungkin orang yang punya backing kekuatan tertentu di bidang-bidang tertentu. Dan orang itu berkata dengan perkataan yang sama, aku sudah tidak sanggup lagi. Kemana engkau akan berlari mencari pembelaan? Kemana engkau akan berlari mencari perlindungan? Kemana engkau akan berlari mencari rasa aman? Kemana engkau akan berlari untuk menjaga, memelihara, dan mencukupkan kebutuhanmu? Firman Tuhan yang kita baca, Yesaya 41 ayat 13, katakan dalam hatimu, ya Tuhan firman Allah ini, ya benar dan amin. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah Tuhan yang menolong engkau. Aman dalam genggamannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebaikan Allah yang sangat luar biasa. Kami merasakan aman dalam genggaman Tuhan, karena Tuhan yang maha sempurna, yang mencintai, memelihara, menjaga, menolong, dan menyertai kami. Hamba-Mu berdoa, buat yang sedang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang mengatasi masalah, problem, kesulitan, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berharap memohon sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Aman dalam genggamannya. Aman dalam genggaman tangan Tuhan yang akan memelihara, menjaga, menolong, mencukupkan, memberkati hidupmu dan keluargamu. Shalom.